Nah, nama panggilan masyarakat Minang. Bagi orang Minang, namo itu pantiang. Kete banamo gadang bagala. Ketika kete disebut namo, ala gadang disebut gala. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa yang dikatakan sapasukuan sebagai unit terkecil dalam sistem kekerabatan Minang terdiri dari 5 lapis generasi atau keturunan. Mungkin dalam satu masa tidak terdapat lagi tingkat keturunan itu karena hal yang sangat tergantung dari usia rata-rata anggota suku tiap generasi. Panggilan sesama anak. Adik memanggil kakaknya yang perempuan dengan sebutan Uni dan Uda untuk kakak laki-laki. Antara mereka yang seusia memanggil nama masing-masing. Si Ani memanggil si Ana dan lainnya si Badu memanggil si Badai. Dan si Ani atau memanggil si Ana dan selanjutnya. Atau si Usin memanggil si Hasan. Dan ada juga si O memanggil si Anu misalnya. Dengan sebutan nama panggilannya. Mande dan Mama serta generasi yang lebih tua memanggil anak-anak dengan panggilan kesayangan. Upiak pada anak perempuan dan buyuang untuk anak laki-laki. Panggil itu ibu dan paman. Anak sebagai generasi terbawah dalam susunan persukuan Minang mempunyai panggilan kehormatan terhadap ibu dan saudara ibunya serta generasi yang berada di atasnya. Anak memanggil ibunya dengan panggilan Mande, Amai. Ada juga manggil Ayai atau Biyai, Bundo dan Andeh. Dan di zaman modern kini dengan sebutan Mama, Mami, Amak, Umi, dan Ibu. Jika ibu kita mempunyai saudara perempuan yang lebih tua dari ibu, kita dipanggil alam kurang kakak ibu, maka sebagai anak kita memanggilnya dengan istilah Mak Adang. Maksudnya Mama nan Gadang, yang berasal dari kata mande dan gadang. Baik itu juga mempunyai adik perempuan, maka kita memanggilnya dengan Mak Ete atau Ete, yang berasal dari kata mande nan kete. Bila ibu kita punya saudara laki-laki, kita panggil beliau dengan Mama. Semua laki-laki dalam persukuan itu dan dalam suku yang serumpun yang menjadi kakak atau adik dari ibu kita disebut Mama. Jadi Mama tidak hanya sebatas saudara kandung ibu, tapi semua laki-laki yang segenerasinya dengan ibu kita dalam suku yang serumpun. Dengan demikian kita punya Mama kandung, Mama sajangkal, Mama sahasta, Mama sadepa, sesuai dengan jarak hubungan kekeluargaan. Mama kandung adalah mama dalam lingkungan samande. Mama tertua dan yang terlebih tua dari ibu kita panggil dengan istilah Mak Adang, dari singkatan Mama nan Gadang. Sedangkan yang lebih muda dari ibu kita sebut dengan Maete atau Mama nan Kete. Mama berusia antara yang tertua dan yang termuda dipanggil dengan Mak Angah atau Mama nan di tengah. Kedudukan Mama.
Mama mempunyai kedudukan yang vital dalam struktur kekerabatan Minang, khususnya dalam hubungan mama kemenakan seperti diatur dalam pepatah. Adat berikut iku kamanakan barajo ka mama. Mama barajo ka pangulu. Pangulu barajo kamu pakai barajo kanan bana. Bana badiri sendirinya. Dari urean diate atau durian tadi dapat dilihat bahwasanya mama mempunyai kedudukan yang sejajar dengan ibu kita atau mande kita, karena selalu itu saudara, karena beliau itu, mama ulang kembali, karena beliau itu saudara kandung, sehingga mama dapat diibaratkan sebagai ibu kandung kita juga. Kendatipun beliau laki-laki. Adat Minang bahkan memberikan kedudukan yang sekaligus kewajiban yang lebih berat kepada mama ketimbang kewajiban ibu. Adat mewajibkan mama harus membimbing kemenakan, mengatur dan mengawasi pemanfaatan harta pusaka mama bungkanan piawai. Kewajiban itu tertuang dalam pepatah adat ataupun dalam kehidupan nyata sehari-hari. Kewajiban untuk membimbing kemenakan sudah selalu didendangkan oleh orang Minang di mana-mana, namun kini sudah mulai agak jarang juga diamalkan. Pepatah menyebut kan, kalau paku kacang melimbiang, buah simantuang lenggang-lenggangkan, anak di pangku kamanakan dibimbing, urang kampuang dipatenggangkan. Kewajiban mama terhadap atu pusaka antarunya dalam menjaga batas sawah ladang, mengatur pemanfaatan hasil secara adil di lingkungan seperindukan, dan yang terpenting memperhatikan supaya harta adat tetap berfungsi sesuai ketentuan adat.